Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mainsari dari kelas 4A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah desain dan pengembangan kurikulum. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya menghitung alokasi waktu efektif belajar, program tahunan, dan program semester. Pertama yang perlu kita persiapkan yaitu kalender pendidikan. Nah, kalender yang saya pakai yaitu kalender pendidikan SMP Negeri 12 Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian buku matematika siswa. Nah, buku ini buku kelas 7 semester ganjil. Baiklah, kita akan mencoba menghitung efektif belajar. Nah, ada 4 tabel. Yang pertama ada nama bulan, dari Juli sampai Desember, minggu efektif, JP atau jam pelajaran dan keterangan. Kenapa ini hanya dari Juli sampai Desember saja? Karena kita akan menghitung waktu efektif belajar kelas 7 semester ganjil. Maka dimulai dari bulan Juli sampai Desember. Kita akan menghitung minggu efektif di bulan Juli. Yang pertama kita lakukan adalah buka kalender pendidikan. Nah, kita lihat di minggu pertama di bulan Juli. Ada kotak warna hijau dan oranye. Dengan keterangan di bawah ini yaitu yang hijau penerimaan peserta didik baru dan yang oranye pendaftaran ulang. Nah, berarti di minggu pertama di bulan Juli belum efektif. Maka kita lihat di minggu keduanya. Nah, yang putih ini artinya sudah efektif. Berarti di minggu kedua, di minggu ketiga, dan di minggu keempat di bulan Juli itu sudah efektif. Berarti di bulan Juli ada 3 minggu yang efektif. Kemudian di sini kita tulis 3. Nah, seperti yang kita ketahui, kelas 7 itu per minggunya itu ada 4 jam. Jadi 4 jam dikali 3 minggu efektif di bulan Juli itu ada 12 jam pelajaran. Maka di bulan Juli ada 12 jam pelajaran yang efektif. Nah, untuk keterangannya kita tulis karena di bulan Juli itu ada penerimaan peserta didik baru dan pendaftaran ulang, maka kita ketik penerimaan peserta didik baru dan pendaftaran ulang. Begitu seterusnya sampai bulan Desember hingga kita dapat hasilnya. Nah, jadi di semester ganjil kelas 7 itu ada 80 jam pelajaran efektif. Kemudian kita akan menghitung untuk program tahunan itu ada kompetensi dasar. Cara kita mengisi kompetensi dasar ini kita lihat di buku matematika SMP kelas 7 semester ganjil. Nah, ada 4 bab. Yang pertama itu ada bilangan, himpunan, bentuk aljabar, tahap persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk bab satunya ini ada 6 KD. Kemudian kita salin yang ini, kita masukkan ke tabel program kompetensi dasar. Nah, hingga seterusnya, hingga akhirnya hasil ini. Nah, untuk alokasi waktunya itu ada 16 jam pelajaran. Cara kita mengetahuinya itu untuk menentukan alokasi waktu dapat kita lihat dari tingkat kesulitan dan banyaknya suatu materi. Kemudian kita akan membuat atau mengisi program kompetensi dasar. Ini kompetensi dasar ini materi kita ambil juga dari 4 bab. Nah, seperti Juli itu ada 3 minggu efektif, yaitu di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Maka kita tandai dengan warna hitam. Nah, maka masih 12 jam pelajaran efektif. 4 jam lagi di mana? 4 jam lagi itu di minggu pertama bulan Agustus. Maka kita tandai juga dengan warna hitam. Nah, untuk warna-warna, nah seperti itu seterusnya. Hingga hasil akhirnya seperti ini. Nah, pokoknya kita bisa lihat dari keterangan di bawah ini. Baiklah, sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.